Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa belajar bareng untuk mempelajari bahasa Arab eh, pada YouTube channel kali ini. Jadi kita mau belajar bareng nih, gimana kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa 4 keterampilan dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, sebelumnya kita bisa bersama-sama saling sharing ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang mengenakan ataupun ada hal yang kurang dipahami, kita bisa saling mutualan di kolom chat atau kolom komentar. Nah, udah tahu belum nih? Nah, oke. Sekarang 4 keterampilan dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, maharatul istima'. Apa sih maharatul istima'? Nah, maharatul istima' adalah keterampilan mendengar. Kenapa? Karena dalam mempelajari bahasa Arab maupun bahasa yang lain, bahasa Indo, bahasa Inggris, sama dengan kita masih bayi. Kita itu bisa berbicara karena kita mendengar perkataan atau percakapan dari orang-orang di sekitar kita, yaitu dari orang tua kita, dari sanak-sanak kita. Nah, itu. Jadi bisa disimpulkan ya kalau maharatul istima' adalah keterampilan mendengar. Ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, kita harus bisa menerampilkan diri dengan mendengar. Bisa dengan apa? Bisa dengan mendengar percakapan ataupun muhawarah yang sering kita dengar baik di YouTube, di TikTok, dan di sosial media lainnya. Nah, kenapa kok perlu? Karena maharatul istima' ini merupakan sarana pertama untuk berkomunikasi antar lawan bicara, seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini adalah maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Kenapa maharatul kalam itu adalah keterampilan berbicara? Nah, kita bisa menerapkan maharatul kalam itu dari mempelajari kosakata bahasa Arab atau bisa kita namakan dengan mufradat. Kenapa kita diwajibkan kalau misalnya kita ikut kelas bahasa Arab atau ikut les maupun kursus bahasa Arab harus menghafalkan mufradat atau kosakata bahasa Arab. Karena ketika kita sudah mempunyai kosakata pemberbendaharaan kalimat ataupun kata dalam otak kita, insya Allah otomatis kita akan bisa menerapkan keterampilan yang kedua ini, maharatul kalam. Karena misalnya kalau kita tidak mempunyai kosakata bahasa Arab, bagaimana caranya kita bisa berbicara bahasa Arab? Nah, seperti itu. Lanjut teman-teman. Gini, oh ya, karena apa? Karena maharatul kalam ini ketika kita sudah mempunyai pembendaharaan kata, yakni mufradat atau kosakata bahasa Arab, maka kosakata atau satu kata itu nanti akan bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh dan bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, maharah yang ketiga adalah maharatul qiraah. Maharatul qiraah ini adalah maharah yang harus bisa kita kaitkan atau harus kita
jadikan landasan utama. Bukan utama sih, maksudnya ketika kita pengen atau ingin mempunyai keterampilan dalam membaca, faktor utamanya itu adalah maharatul kalam dan maharatul istima'. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kenapa dua hal tersebut sangat urgen? Karena ketika kita misalnya ingin membaca kitab kitab gundul atau kitab kuning yang biasa kita pelajari di pesantren-pesantren, apa? Untuk kita mengetahui, untuk kita tahu makna-maknanya itu, kita harus tahu nahwu dan sorofnya. Seperti itu. Kenapa kok nahwu dan sorof? Nahwu dan sorof itu kita dapatkan dari maharatul kalam. Nah, maharatul kalam itu berupa juga mufradat nahwu dan sorof seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih bahasa Arab, udah tahu baca kitab, pengen tahu baca kitab, itu faktor utamanya adalah maharatul istima' dan maharatul kalam. Seperti itu. Kalau udah kita tahu nahwu sorofnya, nahwu sorof, tahu apa? Sudah tahu mufradatnya, itu insya Allah kita akan dipermudah untuk membaca kitab-kitab yang gundul atau kitab-kitab yang tidak ada harakatnya. Sehingga ketika kita sudah bisa tahu, maka kita akan bisa dan mampu menjelaskan apa kandungan dan makna yang tersirat dalam kitab tersebut. Tidak hanya kitab sih, intinya yang berbau bahasa Arab seperti itu. Dan yang terakhir, maharatul kitabah. Nah, maharatul kitabah ini adalah keterampilan menulis. Nah, ketika kita sudah tahu maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qiraah, maka insya Allah kita sudah bisa untuk membuat karya, bisa menulis dalam bahasa Arab. Nah, kalau karya dalam bahasa Arab itu dinamakan insya, karya tulis seperti itu. Kalau sudah kita mumpuni berbicara, kalau kita sudah bisa mendengar, sudah mendengarkan percakapan-percakapan maupun suatu suara dari yang berbau bahasa Arab, dan kita sudah bisa maharatul kalam, kita sudah bisa berbicara dan kita sudah bisa membaca, maka insya Allah kita akan bisa membuat suatu karya. Ini insya lah kita bisa namakan dengan insya. Jadi teman-teman, mungkin tidak hanya hal maharoh yang sudah kita pelajari ini tidak hanya untuk bahasa Arab saja, namun ketika kita ingin mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya, insya Allah 4 maharoh ini sangat berguna sekali. Jadi teman-teman, enggak sih, jangan kita anggap bahasa Arab itu, bahasa Arab itu apaan sih, kok masih ada nahwunya, masih ada itu, ini. Jangan, intinya kita positive thinking dan tetap terus belajar untuk mempelajari bahasa Arab, yakni bahasa surga, bahasa Tuhan kita, dan bahasa Nabi kita, dan juga bahasa dari kitab suci kita semua. Semangat teman-teman, semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini menuai keberkahan, dan apabila terdapat kesalahan berasal dari saya sendiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.